Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syifotami. Saya dari kelas 4 di ilmu perpustakaan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi ini adalah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan Islam pada abad ke-9 Masehi. Ia lahir di wilayah Khwarezmia atau biasa disebut sekarang adalah Uzbekistan. Beliau lahir sekitar tahun 780 sampai 850 Masehi. Lalu Al-Khwarizmi ini dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada abad ke-9. Ia merupakan tokoh yang penting dalam pengajaran sistem angka Hindu-Arab, aljabar, dan astronomi. Al-Khwarizmi ini menulis beberapa buku yang sangat penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, termasuk bukunya yang berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau biasa disebut dengan The Compedious Book on Calculation by Completion and Balancing, yang menjadi dasar aljabar modern. Buku ini memberikan dasar-dasar teori aljabar, termasuk cara menyelesaikan persamaan linear dan kuadratik, dan memberikan metode sistematis yang untuk memecahkan masalah matematika. Selain itu, ia juga menulis buku yang berjudul Sijh al-Sidid, sebuah karya astronomi yang berisi tabel perhitungan astronomi. Ia juga menulis buku tentang geografi yang disebut dengan kitab surat Al-Ard atau biasa disebut dengan The Image of the Earth, yang berisi deskripsi tentang berbagai wilayah di dunia dan karakteristik fisiknya. Lalu salah satu kontribusi terbesar Al-Khwarizmi ini adalah pengembangan sistem angka Hindu-Arab yang digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Sistem angka ini terdiri dari 10 angka dari 0 hingga 9 dan menggunakan posisi angka untuk menunjukkan nilai. Sistem ini memungkinkan perhitungan matematika yang lebih efisien dan mudah dipahami. Sistem ini memungkinkan perhitungan matematika yang lebih efisien dan mudah dipahami. Al-Khwarizmi ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam pada masa itu. Ia bekerja di Istana Baitul Hikmah di Baghdad, yang menjadi pusat kegiatan intelektual pada waktu itu. Al-Khwarizmi ini juga mengajar di sekolah-sekolah di Baghdad dan menulis buku tentang tata bahasa Arab. Lalu, pada akhir hayatnya, ia diangkat sebagai kepala perpustakaan di Rumah Ilmu Pengetahuan di Baghdad. Karya-karya Al-Khwarizmi ini diterjemahkan dalam bahasa Latin pada masa abad pertengahan dan menjadi dasar dari perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan di Eropa. Kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih dirasakan hingga saat ini.
Ia masih dianggap sebagai salah satu tokoh paling inspiratif dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.